Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rija Ramadan, mahasiswa di Universitas Pancasila Bekasi di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2892450070. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS di mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno. Kita lanjut ke slide yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah kejahatan dalam bisnis. Kejahatan dalam bisnis modern diidentikan dengan white dollar crime. Konsep white dollar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindak moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. Nah, di Indonesia sendiri berusaha mengantisipasi kejahatan bisnis modern tersebut walaupun seringkali terlambat, yaitu dengan membentuk berbagai undang-undang yang mengatur kejahatan bisnis-bisnis baru dengan modus operasi yang baru tersebut. Berikut adalah ciri-ciri kejahatan bisnis. Ada beberapa ciri-ciri kejahatan bisnis yang perlu diketahui, yaitu white collar crime, occupational crime, dan organized crime. Yang pertama adalah kejahatan kerak putih atau white collar crime. Kejahatan white collar crime ini mengandung dua elemen, yaitu satu, status pelaku tindak pidana, dan dua, kejahatan yang tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. Yang kedua adalah kejahatan jabatan atau occupational crime. Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka. Pada umumnya kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum. Nah, yang ketiga adalah kejahatan yang diorganisir atau organized crime. Kejahatan yang diorganisir adalah sama dengan sindikat kejahatan seperti komplotan. Sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan yang terorganisir tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk kejahatan dalam bisnis. Yang pertama adalah kejahatan bisnis di bidang ekonomi akibat perkembangan ekonomi dan pengaruh globalisasi, maka dunia usaha kita akan semakin kompleks dan bervariasi. Ada beberapa kejahatan bisnis yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis yang sering kita jumpai dalam aktivitas bisnis sehari-hari, antara lain tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan, persengkongkolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara yang menyesatkan, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya, dan kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara, tidak mempedulikan keselamatan kerja para karyawan, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak syah atau bertentangan dengan undang-undang. Yang selanjutnya ada satu bentuk kejahatan bisnis yang sangat mengganggu kegiatan di bidang ekonomi, adalah praktik pemberian keterangan tidak benar. Pada umumnya hal ini menimbulkan kerugian bagi satu pihak dan keuntungan bagi pihak lainnya. Praktik pemberian keterangan yang tidak benar oleh pelaku bisnis atau pengusaha dapat terjadi dalam setiap kegiatan bisnis. Modus operasi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar adalah transfer pricing, under invoicing, over invoicing, dan windows dressing. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk kejahatan bisnis. Kejahatan bisnis di bidang sosial budaya, ada beberapa kegiatan yang merupakan kejahatan di bidang sosial budaya, yaitu tindak-tindak yang merugikan pemegang hak cipta, tindakan yang kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja, dan sebagainya. Kejahatan hak cipta, khususnya di bidang perekaman baik kaset video maupun audio, maka apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang hak cipta adalah nyaris sempurna.
Kemudian kejahatan terhadap buruh, kejahatan bisnis terhadap atau tenaga kerja adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan, keselamatan kerja para buruh. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kejahatan dalam bisnis, kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas, kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap investor, dan sebagainya. Kejahatan terhadap lingkungan hidup sering terjadi aktivitas pabrik dari suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran air dan udara yang jelas akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kejahatan terhadap konsumen, salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, dan menawarkan produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia atau kesehatan konsumen. Nah, yang ketiga, kejahatan bisnis terhadap investor. Perbuatan yang merupakan tindak kejahatan terhadap investor seringkali dilakukan di pasar modal dengan modus operasi yaitu memberikan keterangan yang tidak benar, penipuan, bahkan pencucian pasar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya terangkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu buat kita semua.